Siapa dia? Jiang Qingli, model kelas Terry, merangkak naik ke sisi Bos Bo, biar bisa ikut pesta kalangan kita. Dia itu cuman anjing yang diselamatkan Tuan Bo 3 tahun lalu. Ketemu burung kenari macam dia, aku aja merasa sial. Entah rezeki apa yang dia dapat. Terus nempel aja sama Tuan Bo. Tuan Bo datang? Tuan Bo, saya sengaja membuatkan minuman untuk Tuan. Kadar alkoholnya pas. Tidak akan melukai lambung. Bos Bo, mari kita bicara. Saya yang urus, saya urus. Silakan Tuan Bo sibuk dulu. Dengar kabar, Tuan Bo akan menikah dengan keluarga Lu. Mungkin sebentar lagi Tuan Bo akan membuangnya. Pernikahan politik. Uang pisah yang mahal sekali. Aku sudah menunggu, sudah 3 tahun saya menunggu 195 hari. Aku berhasil. Kerja jadi model cuma dapat berapa duit? Temani aku semalam. Aku kasih 20.000. Lepasin aku. Pak Bu, Pak Bo, tolongin aku. Pak Bo. Aku juga nggak mau cuma jadi burung kenari dalam sangkar. Tapi aku juga punya mimpi. Aku mau ke luar negeri belajar seni. Katanya Pak Bo ganti pacar tiap 30 hari. Setiap mantannya bisa dapat uang pesangon yang fantastis. Cewek licik, kakak dari keluarga Lu itu cantik dan anggun, sangat berharga dan rupawan. Mana bisa dibandingin sama cewek kampung kayak kamu? Aku emang pakai beberapa cara baru bisa jadi pacarnya Pak Bo. Tunggu. Harus diakui sama Pak Bo baru sah. tunggu di mobil. Padahal kecuali di ranjang, dia selalu dingin banget sama aku. Kenapa belum putus juga? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Aku udah bisa punya 2 anak, tahu. Kamu pulang? Dasar cewek kecil. Kalau bukan karena aku terlahir kembali, aku nggak akan pernah tahu kalau habis dapat uang pesangon dariku, langsung kamu lari ke pelukan teman dekatku.
Hanya aku yang bisa putusin orang. Belum ada yang bisa main-main denganku. Pagi, Pak Bo. Telur mata sapi bentuk hati, matangnya medium. Oh ya, ada susu juga. Susu ini racikan khusus. Tadi malam Pak Bo minum alkohol dan pasti capek. Harus jaga kesehatan lambungnya. Pak Bo pasti capek sekali. Kau sialan gangguin aku semalaman. Aku lebih capek darimu. Malam ini jam 7. Kita makan bersama. Tempatnya akan aku suruh Lin Feng kasih tahu. Oke, aku pasti datang tepat waktu. Malam ini jam 7, saatnya aku pensiun. Capek banget. Dari pagi cuma melayani si bos itu. Aku aja belum sempat minum. Kamu sebagai pacarnya, terlalu berat ya. Pacar apanya sih aku ini? Paling-paling aku cuma karyawan. Aku anggap dia bos. Dia kasih aku hidup yang serba cukup. Ini jauh lebih baik daripada waktu aku jadi model. Cari 100.000 sehari. Dan sering-sering diancam mau dieksploitasi. Tapi malam ini aku akan pensiun. Lily, Aku dengar kabarnya. Pak Bos bentar lagi akan menikah untuk aliansi. Kamu juga jangan terlalu sedih. Mereka sama kita. Pada akhirnya bukan dari dunia yang sama. mata mana yang lihat aku sedih? Aku senangnya nggak ketulungan. Setelah sekian kali kabar bohong, akhirnya ketemu yang beneran. 1096 hari. Kamu tahu nggak? 1096 hari ini aku jalani gimana? Kamu terlalu senang ya? Tentu saja aku senang. Nanti setelah dapat uang pesangon ini, iya, aku bisa kuliah seni di Prancis. Apa kamu masih nggak bisa move on dari Lu Xiao? Terus kepikiran, mau ke luar negeri buat kejar dia? Nona Jiang, baju-baju ini, semuanya gaya yang biasa Nona suka. Aku pilih yang ini. Pak Bo. Kamu terlambat 10 menit. Macet nih. Bangsat, kemarin malam kamu begitu hangat padaku. Hari ini masih bersikap dingin seperti ini, wajahnya menyebalkan. Apa aku orang asing? Aku orang yang paling dekat denganmu. Pak Bo sengaja mengajakku keluar hari ini. Ya, ada apa-apa ya? Bukannya kamu suka steak, makan dulu baru bicara. Kapan sih bangsat ini perhatian sama makanan kesukaanku? Apalagi sengaja mengajakku makan. Ternyata ini makanan terakhir, makan perpisahan. Aku bantu kamu. Tidak usah. Kalau gitu aku ke toilet dulu. Bangsat ini belum juga bilang putus, tapi sebentar lagi aku akan bebas. Aku akhirnya akan terbebas dari bos yang cerewet dan mudi itu. Sayang. Gimana? Dapat uang pisahnya? Pak Bo. Ada apa lagi dengan beliau sekarang?
Pak Bo, kenapa? Apa steaknya tidak enak? Biar saya tuh minta Koki membuatkan yang baru untuk Bapak. 1096 hari, aku meremehkan aktingmu. Memang tidak seenak yang kamu masak sendiri. Pak Bo suka masakan saya. Kalau begitu nanti saya sering-sering masak untuk Bapak. Tidak akan ada lagi orang tua. Selamat tinggal Pak Bo, malam ini aku akan pergi jauh. Bagus. Kebetulan seleraku kamu sudah tahu semua. Kenapa? Kamu tidak mau? Masa sih nggak mau? Bisa melayani Pak Bo adalah keberuntungan yang kudapat dari 3 kehidupan. Tentu saja aku mau. Oh ya? Kalau kamu bisa berpikir begitu, itu bagus. Bapak tahu, selama bertahun-tahun ini, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, hatiku pada Bapak bisa dibuktikan oleh matahari dan bulan. Aku bahkan sengaja belajar memasak dari Koki untuk Bapak, hanya untuk bisa melayani Bapak dengan lebih baik. Biar dia merasa bersalah, bisa bagi uang lebih banyak. Asal kamu mau. Kalau begitu mulai sekarang, makananku sehari 3 kali akan jadi tanggung jawabmu. Senyang sekali? Pisau yang tumpul ini benar-benar menyakitkan. Pak Bo, kamu mengajakku makan di sini sebenarnya untuk apa? Sebenarnya, tidak ada hal penting. Hanya ingin memberitahumu. Mulai hari ini, aku pindah kembali ke Taman Melodi dan tinggal bersamamu. Apa maksudmu? Bukannya kamu mau putus denganku? Putus? Kapan aku bilang mau putus? Lalu bagaimana dengan calon pasangan perjodohan Anda? Kamu terlihat sepertinya tidak terlalu senang. Kamu begitu mencintaiku, seharusnya tidak keberatan, kan? Pasti karena aku terlalu baik selama ini, jadi dia mau aku terus melayaninya. Ada apa dengan Nona Jiang? Dulu Nona Jiang sangat mencintai Tuan. Untuk merawat Anda, dia sama sekali tidak pernah minum alkohol. Apalagi tidur duluan. Dia kehilangan sesuatu? Lagi sedih. Apakah barang yang hilang sangat berharga? Wajar kalau sedih. Ibu, Jinzu, katanya kamu sudah pulang. Kapan kamu akan mengatur pertemuan dengan keluarga Lu? Nona Lu itu sudah menunggumu bertahun-tahun. tolak saja. Aku punya rencanaku sendiri. Kamu tidak suka Nona Lu, lalu suka siapa? Keluarga Zhou? Keluarga Lin? Atau keluarga Zhao? Jangan-jangan kamu benar-benar tergila-gila pada wanita di luar sana? Siapa yang bisa membuatku tergila-gila? Sudahlah. Aku punya rencanaku sendiri. Kenapa Yumi? Kenapa? Sudah 3 tahun, masih belum bilang putus padaku. Aku ini punya daya tarik apa sih yang menyebalkan ini? Anak orang kaya seperti dia, bukannya seharusnya sudah bosan dari dulu. Tidak bisa, aku harus ganti strategi. Yuam ding dataji. Aku harus membuatnya cepat bosan padaku. Agar dia yang mengajak putus. Dulu aku nggak pernah bertingkah aneh-aneh sampai ganggu kerja Bojinzu di kantor. Bos Bo, ini surat kepemilikan properti untuk Taman Melodi Nona Jiang yang Bapak minta siapkan. Sekarang mau diberikan? Nggak usah. Aku sadar dia
Dia nggak suka hal-hal duniawi kayak gini. Bangsat. Aku mau dong. Aduh, kok aku ketiduran sih? Udah malam banget. Aku tidur lama banget. Aduh, apa ini? Nggak ada apa-apa. Bikin brengsek. Bos Bo, aku tiba-tiba ingat. Aku janji sama temen baikku buat jalan-jalan. Bapak sibuk dulu aja ya. Laki-laki brengsek, main-main sama aku. Tunggu aja. Sebarkan kabar. Dilarang menerima barang apapun dari Nona Jiang untuk ditebus. Sebelumnya belum pernah dengar Nona Jiang mau menebus barang. Dulu nggak. Sekarang udah beda. Cewek bodoh ini. Cuma bisa segini caranya. Kak, beberapa tas ini tolong tebusin jadi uang ya. Maaf, kami nggak bisa menerima. Barang-barang yang diberikan bos Bo kami nggak ada yang berani terima. Nggak cuma kami, semuanya nggak ada yang berani. Iya kan? Bo Jinzu si jahat ini yang ngasih perintah ke kalian. Udah, jangan dibahas lagi. Sialan, bukannya Tuan Bo itu tampan, kaya, dan dermawan. Kenapa sih? Kenapa ya? Kenapa mau jual tas aja nggak boleh? Jangan-jangan aku pacaran sama Tuan Bo palsu. Terus sekarang mau gimana? Divri adalah kesengkat selanjutnya dalam rencanaku. Hehehe. Tunggu sebentar. Aduh, kita kesini kan buat belanja. Nih, ini klub di Kota Jaya dengan kualitas pria model tertinggi. Dan harganya juga paling mahal. Pakai kartu si anjing itu. Datang. Aku mau dia tahu aku bukan lagi sosok bunga putih yang polos itu. Nanti dia nggak suka aku lagi, lalu aku bisa minggat. Ide bagus. Bayar pakai kartu. Kenapa bos menelepon? Halo Tuan Bo. Jiang Qingli, apa kamu lupa mengirimkan makan siang untukku? Asal kamu mau itu sudah baik. Mulai sekarang, 3 kali makan sehari saya akan menjadi tanggung jawabmu. Aku sibuk, nggak ada waktu. Halo, sinyalnya bro, halo. Aku kasih tahu ya, aku sudah melayaninya selama 3 tahun, siap datang kapan saja, anjing penjilat yang bisa diusir seenaknya. Sehingga dia jadi semena-mena padaku. Dingin seperti es mulai sekarang. Aku. Bukan lagi aku yang dulu. Rubah kecil sudah tumbuh gigi. Joko Lim. Cari tahu untukku. Di mana Jiang Qingli? Tuan Bo, kartu tambahan Anda barusan. Dipakai di Klub Naga 9 sebesar Rp300.000. Saya tebak Nona Jiang, sekarang mungkin ada di sana. Bagus. Siapkan mobil. Beneran nggak apa-apa gini? Memangnya bisa ada Dia masih bisa memukulku ya. Lagi pula kalau ketemu hal kayak gini kan juga kalian cowok, rugi muka kan. Paling-paling dia mengusirku keluar. Bersulang, ayo minum. Ayo bersulang. Jangan bergerak, tim penegak hukum razia prostitusi. Mempak, Bo. Aku cuma mau jalan-jalan sama temen deketku. Aku nggak nyangka bakal jadi kayak gini. Senang nggak? Pak Bo. Aku bikin Pak Bo kehilangan muka. Aku udah nggak punya muka buat tinggal di samping Pak Bo lagi.
Memang. Kalau bukan karena hari ini kantor penegak hukum nelpon aku nggak bakal tahu kamu sebobrok ini. Kan Pak Bo yang ngehubungi tim penegak hukum buat ngelaporin Bar, ada tindakan nggak senonoh. Aku salah, hukum aku saja. Cepat usir aku, cepat, cepat. Memang. Kamu memang pantas dihukum. Bajingan, bajingan. Hukumannya malah bikin aku 3 hari nggak bisa turun dari kasur ya. Lu Xiao udah balik. Oke, aku bakal tepat waktu ke pesta. Kayaknya hukuman semalam masih kurang ya. Masih mikirin lelaki lain. Masa sih Pak Bo bercanda ya? Lucia udah kebaik. Coba lihat. Benar juga, Lucia. Sekarang dia sudah menang penghargaan. Segera akan berangkat ke Prancis. Prancis loh. Biaya sekolahnya pasti mahal ya. Jangan-jangan kamu juga mau ke Prancis? Oh iya juga. Kamu suka pada senior Luciao? Selama bertahun-tahun ini, Ingin ikut senior ke sana. Itu wajar saja. Adik kelas Qingli, Senior lu. Selamat ya atas kemenangannya. kamu juga sangat berbakat. Semangat, aku akan menunggumu di Prancis. Dia bilang akan menungguku di Prancis, tapi aku, demi uang, menjadi burung kenari Bojinzu. Halo, asisten Joko. Nona Jiang. Tuan Bo mabuk. Tolong jemput dia. Baik, aku segera kesana. Bersulang. Lu Xiao, kamu 3 tahun di luar negeri tiba-tiba pulang tanpa kabar. Apa nenekmu memanggilmu pulang untuk meneruskan keturunan? Bukan. Kalau begitu, di dalam negeri juga ada orang yang kamu rindukan, ya? Ada kalian semua. Yang bukan bahasaku. Edjin, aku dengar kamu punya pacar yang sudah 3 tahun. Dewi, dari keluarga mana? Sampai kamu itu menghargainya. Jangan buru-buru. Sebentar lagi ketemu. Wah, sedang membicarakan setan, setannya pun datang. Qingli. Adik kelas Qingli. Tapi dia bersimpi. Ini. Ayo duduk. Kenapa terlambat? Aku. Macet di jalan. Aku mau minum. Pak Bo, turunkan aku. Dulu kan tidak minum seperti ini. Sayang, berubah kecil. Baiklah. Pak Bo hebat. Pak Bo hebat. Lu Xiao, aku perkenalkan pacar aku. Jiang Qingli. Kebetulan sekali. kok kalian kumpul-kumpul nggak ngajak aku? Minjue datang.
Duduklah. Kak Jinzu, Kamu datang. Ayo, mari kita main game bareng. dengar-dengar Nona Jiang jago nyanyi dan menari. Seharusnya nggak keberatan untuk tampil di depan kami. Lu Mingjue. Aku ingat calon tunangan Bo Jinju. Ini buru-buru mau umumkan status sebagai istri sah. Menyindir aku selir yang hanya mengandalkan kecantikan. Nggak mau bilang apa-apa. Itu tergantung pada kemampuanmu. Nona lu maaf ya. Cuma hiburan di kamar pribadi seperti ini. Tanpa izin dari Tuan Bo, aku tentu saja nggak bisa menari di depan banyak orang. Tuan Bo, bagaimana menurutmu? Kalau gitu, kamu mau main apa? Bagaimana kalau kita main game yang mengasah otak? Kamu bilang aku nggak punya otak. Kamu... Maaf ya. Cuma, aku lihat di sana ada beberapa Rubik, jadi kepikiran mau main-main. Maaf ya. Tidak sengaja menyakitimu. Aku rasa yang dikatakan King Lee ada benarnya. Ajin itu kan pemegang rekor Rubik Kota Jaya. Lu Xiao juga lumayan. Hebat juga. Sele. Hebat. Ajin juara 1. Lu Xiao cuma selisih sedikit. Yang paling penting Nona Jiang juga menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sepertinya kamu sering latihan juga ya selama ini. Susah banget mainnya. Adik Mingjue. Kamu kalah main, harus dihukum minum ya. Aku yang minum gantinya. Aduh, tetap saja Kak Lu Xiao kita yang baik ya. Aku ke toilet dulu. Jiang Qingli, sadarlah. Kamu hanya belum bisa melepaskan dirimu yang dulu. Pak Bo, ini toilet wanita. Kamu di sini mau apa? Cepat keluar. Kamu sembunyi sendirian di sini? Mau ngindarin siapa? Aku tidak ngindarin siapa-siapa. Maksudku Pak Bo. Wanita yang tidak jujur. Qingli, kamu di dalam. Kamu kenal dia? Kenal. Tidak akrab. Tidak ada hubungan? Tidak ada hubungan, tapi baru datang langsung lihat dia. Dia gantikan orang minum. Lalu kamu kabur sembunyi di sini. Aduh. Masa sih? Ada Pak Bo di sini, masih bisa lihat siapa lagi. Qingli, aku tahu kamu di dalam. Aku tunggu kamu 3 tahun di Prancis. Kenapa kamu tidak mencariku? Aku tahu. Kamu bersama Ajin. Pasti dipaksa, kan? Kamu tidak mungkin suka dia. Bisa diam gina. Dipaksa? Dia ngomong sembarangan. Aku cinta Pak Bo. Sumpah serius. Suara apa itu? Aku masuk ya. Ajin. Kenapa kamu suka menguping ya? Bukan. Bersihkan dia. Cepat keluar. Bersihkan. Ayo kita pulang. Bo Jinju berani di depan calon pasangan pernikahan tidak menyembunyikan hubungannya denganku.
Jangan-jangan dia benar-benar tidak mau putus denganku. Masih memikirkan pria lain? Masa sih? Tuan Bo begitu baik, mana mungkin aku memikirkan orang lain? Senyummu palsu sekali. Sepertinya hanya di ranjang kau bisa lebih jujur. Ingat, aku tidak mengizinkanmu untuk melirik ke lain hati. Aduh. Apa Bo Jinzu sudah gila? Pinggangku hampir patah dibuatnya. Halo, ada apa? Nona Jiang ya, saya Ibu Jinzu. Jam 3 sore saya tunggu di kafe Bangau Indah. Tapi sih, halo aja. Ibu Bo Jinzu cari saya untuk apa ya? Oh, untuk urusan pernikahan putranya. Nyonya keluarga kaya akhirnya akan menggunakan uang untuk mengusir burung kenari di samping putranya. Aduh. Ibu, saya dan Tuan Bo saling mencintai dengan tulus. Tolong jangan pisahkan kami. Kamu ini siapa? Bermimpi bisa menyamai putraku? Ambil cek ini. Segera tinggalkan kota Jaya. Jangan pernah kembali lagi. Jika kepergianku bisa membuat Tuan Bo bahagia, maka aku pergi. Inilah yang kuinginkan. Kehidupan bahagia. Aku harus pilih baju dan dandan menyambut hidup indahku. Ibu, halo. Saya Jiang Qingli. Kamu terlambat. Bukannya saya datang 10 menit lebih awal? Tidak terima. Memang benar dari keluarga kecil. Tidak tahu sopan santun. Kalau tidak datang lebih awal dari orang tua berarti terlambat. Ibu benar menegur saya. Tidak usah duduk, ambil uangnya dan pergi. Lancar sekali. Ibu, apa yang ibu katakan? Dia sedang menulisnya. 102030, aku akan segera pensiun. Cukup kan? Kalau lebih jadi serakah. Aduh. Dari mana datangnya peri kecil ini? Aduh. Peri kecil yang cantik sekali. Kenapa aku baru melihatnya sekarang? Salah si Ahjin yang brengsek ini. Tidak membawamu lebih awal untuk bertemu aku. Kalau bertemu lebih awal, apa aku bisa dapat uang lebih cepat? Lalu pergi? Ayo, cepat duduk. Aduh, hahaha. Memang benar, cewek cantik disukai orang, haha. Ibu, sebenarnya ibu udah benar. Aku memang tidak pantas. Tidak, tadi aku salah bicara. Ahjin, di mana-mana tidak bagus. Tapi ada satu hal, sangat mirip denganku, yaitu menilai orang sangat jitu. Ini maksudnya apa? Ceknya masih diberikan nggak? Ibu, lihatlah cek yang ibu tulis ini. Apakah itu? Hah, sangat norak. Sungguh menghina harta karun peri. Tidak menghina, ibu. Jangan begitu. Ahjin, kamu datang juga? Gawat, begitu si bos datang, sudah tidak ada ruang untuk bernegosiasi lagi. Kenapa? Kalian ini sedang memainkan drama ambil uang dan tinggalkan anakku? Pak Bo, demi keadilan, uang itu aku tidak ambil. Masalahnya tidak jadi diberikan. Ahjin, ini semua ideku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Qingli sayang. Kalau ada masalah, serang saja aku. Sayang, jangan takut ya, ada aku. Aduh, aku lihat sayang.
Si Ajin ini tidak baik padamu. Bagaimana kalau kamu ikut pulang denganku? Kita jalan-jalan bareng, mandi air panas bareng, main ski bareng. Hahaha, ini cara baru ibu rumah tangga kaya untuk memisahkan pasangan kekasih, Tante. Itu. Tante, sebenarnya Pak Bo cukup baik padaku. Dia memberiku. Nah, lihat kan, sudah ku bilang dia tidak baik padamu. Jangan bicara seperti itu juga sih. Pak Bo memberiku uang untuk dibelanjakan. Dia menyuruhku. Aduh, iyalah. Dia temperamennya besar. Perlu dilayani. Kerjaannya juga sibuk setiap hari, tidak ada waktu menemanimu. Selain uang, tidak ada apa-apa. Menurutku lebih baik kamu ikut pulang denganku. Uang, aku juga punya. Pasti lebih royal darinya. Aku juga bisa menemanimu soal urusan di ranjang itu. Aku juga bisa carikan orang untukmu. Ibu ini mau merebut orang dariku? Hai, aku cuman gak mau cewek secantik ini ikut menderita bersamamu. Kalau gitu coba tanya dia dulu. Mau ikut siapa sebenarnya? Aku nggak mau ikut siapa-siapa. Bisa kasih aku uang enggak, biar aku pergi. Bicara baik-baik dong. Bicara baik-baik. Jangan takut, dia anakku. Dia nggak bakal berani apa-apa sama aku. Bu, aku cuma mau tanya satu hal. Mau punya cucu nggak? Hah? Ya sudah, baiklah. Nanti kamu harus main ke rumahku ya. Baik. Kalau dia nakal sama kamu, langsung datang cari aku. Aku akan begitu. Sebenarnya hari ini bisa dapat uang banyak banget, lalu pergi jauh, tapi nggak jadi dapat. Kecewa? Aku sangat-sangat mencintaimu. Mana mungkin aku menerima cek dari ibu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bersumpah. Caranya bersumpah gini. Aku melakukannya karena ibu adalah ibumu. Kamu kan sibuk banget, Boye. Pasti aku harus gantikan Boye untuk merawat ibu dengan baik. Pembohong kecil. Bojinzu sekarang setiap hari bahkan tidak pergi dinas, setiap hari menyuruhku melayaninya. Aku harus bagaimana? Mungkinkah walaupun kamu tidak meninggalkannya? Hidupmu juga bisa nyaman. Menurutmu dia jatuh cinta padamu, tidak tega melepasmu pergi. Tidak mungkin mengharapkan playboy dari keluarga kaya seperti itu untuk punya perasaan sungguhan lebih baik. Mengharapkan babi betina memanjat pohon. Kalau begitu hanya ada satu alasan tujuanmu terbongkar. Dia ingin mengurungmu untuk membalas dendam padamu. Itu lebih tidak mungkin. Kalau tujuanku terbongkar, mana mungkin aku masih punya hidup enak seperti sekarang? Wah. Gadis desa datang ke kota. Kepala toko, ada apa dengan kalian? Toko kalian sekarang siapa saja boleh masuk? Iya, bau rubah genit. Kalau begini terus, tamu VIP kami tidak akan datang lagi. Mereka adalah calon perjodohan Bojinzu. Nona Lu datang. Nona, lu ngapain ngumpet? Aku cuma ambil tas aja. Tas ini tuh cocok buat kamu, Xia. Kita beli yang ini. Jiang Jingli kamu. Tas ini kami yang lihat duluan. Kamu? Kalau mereka yang bayar, aku yang untung dong. Kak Sales, tolong ambilkan tas yang di etalase itu, yang model itu. Aku lihat-lihat dulu. Itu kan koleksi terbatas eksklusif dari merek T. Udah lama aku suka. Manajer, ambilkan untukku. Maka tas ini sudah dipesan. Siapa yang pesan? Aku bayar 2 kali lipat. Ini dipesan oleh Pak Bo. Ini pasti dipesan buat kamu. Cuman orang dengan status sepertimu. Yang layak pakai. Tas limited edition yang mewah seperti ini.
Pak Bo benar-benar sayang sama kamu ya. Bawa ke sini biar aku lihat. Kamu maksudnya apa sih? Jiang Qingli, berdasarkan apa kamu berani saingin aku? Aku nggak mau main, aku nggak mau saingin kamu kok. Cuman orangnya yang maksa mau kasih ke aku aja. Kamu sedang mengejekku? Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Aku lagi ngajarin siluman rubah yang nggak tahu diri. Gila. Maaf ya, dia dimanja. Aku minta maaf buat dia. Terlalu dimanja terus jadi boleh seenaknya ngebanting orang, gitu? Masa kamu, kakak kelas Qingli, nggak bisa bedain yang benar sama salah? Aku... Qingli. Udah kebanting ya udah, ngapain minta maaf lagi? Di Kota Jaya dia bisa ngapa-ngapain sih? Kan cuma mau duit, aku kasih. Jiang Qingli, sekarang kamu tahu kan kesalahanmu parah banget. Apapun yang dulu Lu Xiao lakuin ke kamu, nggak bakal bisa ngubah fakta kamu nggak segolongan sama dia. Wah, sombong banget ya. Kak Jinzu. Ah, Jin. Pak Bo. Dibanting sampai kayak gini? Nggak bisa balas. Ya soalnya dia itu calon pasangan pernikahanmu. Siapa yang ngebanting? Banting balik. Kak Jinzu. Ah, Jin. Ini cuma salah paham. Dengar nggak omonganku? Dengar. Kamu berani memukulku? Sudah cukup. Bagaimana bisa aku berubah menjadi orang yang paling kubenci? Kali ini aku maafkan. Tapi lain kali, kalau berani mendekati pacarku lagi, kita bukan saudara lagi. Dia malah membelaku di depan calon pasangan perjodohan dan saudaranya. Kirim barang yang disukai Nona Jiang ke Taman Melodi. Baik. Lu Xiao membela Lu Mingyue. Apa hubungan mereka? Bo Jinzu tampaknya tidak menyukai Lu Mingyue. Tapi kenapa mereka berdua tidak terlihat seperti saudara, melainkan seperti saingan cinta? Apakah ini hanya karena rasa posesif yang berlebihan? Membicarakan keburukanku lagi? Masa sih aku sedang memuji Tuan Bo? Saat Tuan Bo menyelamatkanku tadi, sangat gagah. Aku sangat mengagumimu. Kamu hanya berani di dalam rumah. Sudah, pameran seni akan segera dimulai. Pameran seni? Jangan bilang kamu tidak mengerti. Hanya bisa jalan-jalan dan belanja. Kamu sudah menyelesaikan kalimatku. Citraku yang dangkal, serakah, dan suka wanita ini tidak boleh runtuh. Aku lihat kapan kamu mau jujur. Ini benar-benar karya asli Master Shimu. Bukannya kamu bilang nggak ngerti. Aku juga nggak sepenuhnya nggak berguna, oke? Aku belajar mati-matian untuk menyenangkan Pak Bo. Kelihatan banget usahanya. Sebagai hadiah untukmu, aku izinkan kamu ketemu Master Shimu. Gimana? Beneran? Beneran. Pak Bo. Benar-benar Master Shimu, bukan yang di buku pelajaran. Tenang dikit, jangan malu-maluin. Halo Master Shimu, perkenalkan, ini seorang penggemar Anda. Halo Master Shimu, saya Jiang Qingli. Saya sangat-sangat suka karya-karya Anda. Wah, itu kan Master Shimu? Dan dia bahkan memujiku, dia bilang aku punya bakat. Lihat aja kamu kayak orang kampungan. Tadi siapa yang bilang dia nggak mau lihat? Pak Bo, ini boleh nggak aku? Nggak boleh. Kalau mau lihat, antar makanan ke kantorku.
Cuacanya panas banget. Aku bikin beberapa masakan untuk Tuan Bo. Coba rasakan. Kerang tumis pedas. Usus babi tumis pedas. Daging tumis cabai hijau. Mau shuewang. Tuan Bo Jinju alergi cabai. Makan sedikit saja perutnya langsung sakit. Sekarang lihat, berani-beraninya kamu menyuruhku melayanimu. Bagaimana? Rasanya enak. Mau coba? Tidak usah, aku tidak lapar. Pedas. Kamu yang masak masa tidak tahu? Atau jangan-jangan kamu sengaja memasaknya untukku? Masa sih? Aku temani Tuan Bo makan. Aku akan dinas luar beberapa hari ini. Di rumah jangan cari masalah. Kung tuan ikaw tahu menjerah? Bakatmu begitu besar. Meninggalkan seni, kamu rela? Aku tahu ini bukan keinginanmu mengikuti Ejin. Aku bisa minta dia melepaskanmu. Kembali ke sekolah, boleh. Pergi ke Prancis, juga boleh. Asalkan kamu tidak meninggalkan seni, aku bisa membantumu. Tidak kuliah kakak senior lu. Aku sangat puas dengan hidupku sekarang. Aku tidak percaya. Kamu dan Ejin dari awal memang bukan dari dunia yang sama. Kalau denganmu, jadinya dari dunia yang sama, kamu sudah melewati batas. Apa ini? Ini adalah bentuk perlawananku. Eksploitasi. Tiket untuk melawan penindasan. Ching Li, dia sudah merekomendasikanmu ke pembimbing saya. Setelah melihat datamu, dia merasa kamu cukup memenuhi kriterianya. Ini surat penerimaanmu. Menurutku, melanjutkan sekolah itu bagus. Tapi kamu pergi begitu saja, tanpa bilang ke Bapak Bo. Kalau aku bilang ke dia, aku rasa bahkan pagar pembatas di depan rumah pun tidak bisa kulewati. Apalagi Samudra Atlantik. Aku tidak bisa terus terperangkap di sini. Aku harus mencari cara untuk mencobanya. Sudah. Nona Jiang, kita ada sedikit kesalahpahaman waktu itu. Aku traktir makan sebagai permintaan maaf. Nah, kesempatannya datang juga. Dengan cara-cara Lu Mingjue sebagai anak orang kaya itu paling-paling cuma memberi obat padaku lalu menyuruh orang menodai diriku kemudian ketahuan media begitu. Bo Jinju pasti akan membenciku. Yang harus kulakukan adalah menukar gelas membuat Lu Mingjue meminum anggur yang sudah dibubuhi obat itu. Lalu dinodai. Juga. Melainkan membuat Bo Jinju yang datang menyelamatkanku. Kebetulan didekati Lu Mingjue yang sudah mabuk obat. Lalu mereka berdua ketahuan media. Keluarga Lu dan keluarga Bo sama-sama menjaga gengsi. Kalau begitu, pernikahan antara keluarga Bo dan Lu pasti akan terlaksana. Hai,
Kamu pergi beritahu Tuan Bo baik. Nona Lu, maaf sudah lama menunggu. Sebelumnya itu cuma salah paham Nona Jiang, jangan dipikirkan. Nona Lu, kamu jangan sampai hati dengan orang seperti aku yang tidak berpendidikan ini ya sudah. Nona Jiang memang orang yang jujur. Nona Jiang, kalau nanti ada keperluan apapun bisa datang mencariku. Setelah hari ini kamu akan jadi wanita jalang yang dibenci semua orang, jangan terlalu kasihan. Nona Lu, kamu memang cantik dan baik hati. Makanya semua orang memanggilmu primadona nomor 1 Kota Jaya. Anggur yang dikirim langsung dari Prancis, coba cicip. Bang. Nona Lu, aku mau minta sedikit es batu, boleh? Tentu saja boleh. Pelayan bawakan es batu. Terima kasih. Cukup. Semiringinmu lo. Semoga beruntung. Beritahu hotel, periksa semua kamar. Baik. Aku yang buka. Beritahu hotel untuk segera menanganinya. Hanya ketika menyangkut keselamatan Nona Jiang, Tuan Bo baru begitu cemas. Jiang Qingli, sebaiknya jangan sampai kau celaka. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Buka pintu. Qingli. Qingli. Pak Bo, aku merasa tidak enak. Cepat bantu aku. Lepaskan. Ternyata di sini ada hal seru untuk direkam. Itu Pak Bo dan Nona Lu. Di mana Jiang Qingli? Berhenti, berhenti. Jangan rekam. Keluar, jangan rekam. Kamu bodoh ya? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lu Mingjue, kamu berani-beraninya menyentuh orangku. Jiang Qingli, dia hanya mencintai uangmu saja. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu. Lebih baik dia mencintai uangku. Aku punya banyak uang. Bisa membuatnya tetap di sampingku selamanya. rekaman CCTV menunjukkan Nona Jiang menukar minuman itu. Bahkan preman yang dipanggil Nona Lu dia usir pergi. Tapi wartawan tetap bisa masuk ke kamar. Jiang Qingli, kamu benar-benar murah hati. Bahkan pacarmu sendiri bisa kamu serahkan. Pak Bo. Kamu minta berapa uang? Apa? Ingin putus denganku? Kecuali aku mati. Ini... Joko Lim bilang, hari ini ulang tahunmu. Buka dan lihat. Terima kasih, Pak Bo. Aku akan pasangkan untukmu. Ini masih hadiah pertama yang Bo Jinju berikan padaku. Agak sayang juga untuk dilepas. Pak Bo. Kenapa tidak dipakai?
Tiba-tiba ingin ganti model. Kalau begitu besok aku ajak kamu ke mall. Pilih yang kamu suka. Tidak, Nget. Kenapa? Maksudku, Tuan Bo terlalu sibuk kan? Aku bisa jalan-jalan sendiri, lagi pula. Aku sudah punya banyak kalung. Leherku satu saja tidak bisa memakai semuanya. Aku kira rubah kecil ini serakah akan uang. Paling suka perhiasan permata yang berkilau. Tuan Bo mengejekku. Ingat, mau apa, suka apa, bilang saja padaku. Jangan sembunyikan dariku. Jangan terlalu baik padaku. Aku takut aku akan tidak tega. Kebiasaan memang hal yang menakutkan. Nanti tidak ada lenganmu sebagai bantal. Aku mungkin tidak akan terbiasa. Lily, kamu yakin tidak bilang ke Tuan Bo? Langsung pergi begitu saja? Coba saja. Ini adalah jalan yang seharusnya aku tempuh 3 tahun lalu. Qingli, Kenapa dia datang? aku datang menjemputmu ke bandara. Aku sudah atur jalur khusus untukmu, lebih cepat. Dan Ajin tidak akan cepat mengetahuinya. Kalau begitu merepotkan. Kamu mau pergi kemana? Mau kemana? Aku. Jawab aku. Mau pergi kemana? Prancis, nonton Fashion Week. Atau belanja, aku bisa temani kamu. Bukan. King Lee. Sekarang kamu bahkan nggak mau berbohong padaku lagi, ya? Ya. Aku nggak mau bohongi kamu lagi. Aku juga nggak mau bohongi diriku sendiri lagi. Ajin, lepaskan King Lee dulu. Diam. King Lee. Sebenarnya kamu mau apa? Nona Lu benar. Dari awal aku cuma mau uang. Aku dengar Pak Bo ganti pacar tiap bulan. Dan setiap mantan pacarnya dapat uang ganti rugi yang fantastis. Makanya aku mendekati kamu. Tapi siapa sangka kamu jadi gila begini? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun berlalu. Kenapa kamu belum juga melepas aku? King Lee. Aku kurang baik padamu? Baik. Tapi itu bukan yang aku mau. Ajin, perasaan pada King Lee cuma posesif. Kamu sama sekali nggak cinta dia. Kamu pikir aku nggak tahu isi kepalamu? Dia pacarku. Kamu nggak punya hak ikut campur urusan kami. Dia cuma mau ninggalin kamu. Kamu nggak ngerti. Kamu lagi mimpi. King Lee. Lily. Bo Jinzu, mau apa kau? Aku ingin putus denganmu. Lepaskan aku. Putus. Akan kubiarkan kau dan Lu Xiao pergi ke Prancis. Dia bisa memberimu banyak uang atau membuatmu lebih nyaman di ranjang. Aku dan Lu Xiao bersih, tidak ada hubungan apa-apa. Sama sekali tidak kotor seperti yang kau pikirkan. Aku hanya peliharaanmu, hanya burung kenari. Kau tidak bosan, tapi aku sudah bosan. Aku ingin putus-putus. Ingin putus? Di kehidupan berikutnya saja. Tuan Bo, ini adalah surat penerimaan Nona Jiang.
Beritahu sekolah mereka, tunda waktu masuknya. Tuan Bo, apakah ini berarti Nona Jiang boleh pergi? Bisa pergi. Tapi bukan sekarang. Tunggu sampai kapan dia belajar dengan baik. Kapan pergi. Tuan Bo, kenapa mulut Anda berdarah? Perlu ditangani? Bagus. Ini justru bagus. Tidak perlu disembunyikan lagi. Suruh orang menjaganya. Ya. Maaf Nona Jiang, Anda tidak boleh keluar. Atas dasar apa kalian tidak membiarkanku keluar? Aku punya hak kebebasan pribadi. Maaf, kami hanya mendengarkan perintah Tuan Bo. Aku pergi menemui Tuan Bo kalian juga tidak boleh. Bo Jinzu si brengsek. Dia putusin internetku, ngeblokir pintu rumahku, dia bahkan gak berani angkat teleponku. Sayangku. Ibu-ibu. Ibu kok ibu yang datang? Ibu gak apa-apa kan? Sayang, ibu udah dengar semuanya. Kamu pasti sedih ya. Bo Jinzu gak ngizinin aku keluar. Laki-laki itu gak ada yang baik. Ayo ibu ajak kamu main. Mereka gak berani nahan ibu. Ibu yang paling baik. Bagaimana kekuatannya, Pas? Ibu, aku udah putusin hari ini aku gak pulang ke Taman Melodi, aku mau tinggal sama ibu. Bagus, kamar udah ibu siapin buat kamu. Ikut ibu aja makan enak, minum enak. Istri kamu mempengaruhi pacar saya. Kamu bilang harus bagaimana? Mundi, tidak separah itu juga. Sepertinya saya mendengar suara suami saya. Sepertinya saya juga mendengarnya, suara Bo Jinzu. Sepepatnya saya melihat anakmu. Saya juga melihatnya. Dan suami saya. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Saya yang memanggil King Lee ke sini. Kamu tidak bisa mengurungnya. Kamu harus bisa mengatur istrimu. Kalau tidak, nanti perusahaan kamu yang urus sendiri. Tidak sampai segitunya. Bu, pulang yuk. Masalah anak-anak biar mereka selesaikan sendiri. Sir, saya mau bersama King Lee sayang saya. Dengar kata. Kalau tidak, nanti Ajin tidak mau mengelola perusahaan. Saya harus pergi kerja. Saya tidak ada waktu untuk menemanimu. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Tante. Bo Jinzu, saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyakiti sayang saya putus hubungan ibu anak denganmu. Tante. Sudah terang-terangan gini begini. Buat apa saya masih berusaha menyenangkannya? Bo Jinzu, saya beritahu kamu, kalau saya tidak mau ikut pulang, kamu mau tuh pukul saya? Lak mikir apa? Masa aku mukulin kamu? Cara-cara bos itu bikin orang merinding. Udah Ganti baju. Siap-siap mau makan. Coba, ini buatanku sendiri. Jangan-jangan kamu ngeracunin?
Nyawamu belum segitu berharganya. Sampai harus aku yang turun tangan. Ya berarti kamu emang ada masalah. Kamu sewa seluruh restoran Michelin, terus masak sendiri. Masakannya juga item, gosong kayak arang. Rasa gosong dan hitam. Dulu kamu juga gini kok masaknya. Lupa ya? Aku dulu buat nyenengin klien emang sering gini sih. Sekarang ganti posisi ternyata emang bego. Tuangin anggur segini banyak buat aku. Mau mabokin aku? Terus mau semaunya sama aku ya? Oh, ternyata mau mabok sendiri. Kasih aku kesempatan. Bo Jinju. Aku bilang sekali lagi, aku udah bukan pacarmu lagi. Jangan asal ngomong. Kamu. Berdasarkan apa kamu ikut campur urusan pertemananku? Siapapun boleh. Dia tidak boleh. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Qingli. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kenapa? Apa kamu mimpi buruk? Qingli. Aku mohon, jangan kau tinggalkan aku. Ternyata kamu juga punya sisi yang rapuh seperti ini. Berpeluk-pelukan seperti apa ini? Tuan Bo, meja kerja untuk Sekretaris Jiang sudah siap. Sekretaris Jiang. Kamu mau aku jadi sekretarismu? Kamu ini terlalu banyak waktu luang. Datanglah kerja di perusahaan. Kerjakan dengan baik, Sekretaris Jiang. Baik. Bo Jinzu. Jangan sampai kamu menyesal. Menurutmu ini benar-benar bisa? Nona Jiang, dia memang kurang rasa aman. Buat dia mandiri. Beri dia nilai. Baru dia bisa mengerti maksud baik Tuan Bo. Baru dia bisa mengerti maksud baik Tuan Bo. Suruh orang mengawasinya. Jangan biarkan orang yang tak tahu diri mengganggunya. Selain Anda, siapa lagi yang berani mengganggunya? Dia tidak membuat keributan saja sudah bagus. Ada apa sih? Ada apa? Lihat apa? Kenapa? Keren banget. Aku suka. Gimana? Pas dipakai kelihatan kurus kan? Pas dilepas kelihatan berotot. Sekarang lelang dimulai. 500 per lembar. 550. Saya tawar 800. 1000. Hai gadis besar, gimana? Masih ada yang mau nawar? Lebih antusias lagi dong, lebih semangat lagi. Yang ini edisi terbatas eksklusif loh. Majalah aja minta ke aku nggak pernah kasih keluar. 1000 juga boleh, 1000 juga bisa. Suka banget ya motret aku? Apa aku harus senang? Kembalikan HP-ku, kembalikan. Ke kantorku. Saran saya, Nona Jiang, buatkan secangkir kopi, antar ke kantor. Pasti marahnya yang Master Bo hilang. Minum kopi, Bapak hidup. Pak Bo, kopi Nana. Ini hari ketiga Sekretaris Jiang kerja. Baru pertama kali ngasih aku kopi. Kamu kan nggak kekurangan kopi.
Bukan seleraku, ganti yang lain. Bo Jinju, jangan keterlalun. Melawan atasan, potong gaji 10.000. Apa? Ngetuk meja, potong lagi 10.000. Aku jadi sekretaris kamu. Gaji sebulan totalnya cuma 20.000. Kamu potong semuanya. Kamu mau aku kerja buat kamu gratis? Kamu pegang foto aku, kan juga dapat banyak uang. Kamu juga nggak rugi kan? Terus aku pegang foto kamu, dapat berapa nih? Bisa dibandingin sama kamu. Memang. Kalau gitu aku ajarin cara cari uang. Kamu... Ini kan kantor. Aku nggak akan jual diri. Di kantor, ya bisa aja sih. Jangan macem-macem, masih siang. Hal kayak gini, nggak pilih siang atau malam. Kapan aja bisa. Jangan horny Disney. Kamu dulu lebih imut. Kalau begitu, mending kita berpisah baik-baik. Sekarang ada project. Asal ikut, langsung bisa dapat hadiah mulai dari 7 digit. Ini proyek kurasi budaya. Menurutku cocok buat kamu. Kalau kamu mau buktiin diri sendiri, mau buktiin kalau kamu mandiri, menurutku kamu bisa terima proyek ini. Gimana? Oke. Kalau begitu biarkan Joko Lim yang berkoordinasi denganmu. Kopi saja tidak boleh aku minum. Sekarang beraninya sudah keterlaluan. Pak Bo, Anda menyuruh Nona Jiang mengambil alih proyek pameran budaya makmur. Proyek ini persaingannya cukup ketat saat ini. Keluarga Lu juga sedang berusaha merebutnya. Anda yakin menyerahkan pada Nona Jiang, pemula seperti ini untuk bertanggung jawab? Proyek kecil saja. Yang penting dia mau. Paling-paling nanti kamu luangkan waktu sedikit untuk membantunya. Jangan sampai nanti dia menangis. Aku juga tidak bisa menghiburnya dengan baik. Katanya Nona Jiang sudah berubah. Menurutku, Pak Bolah yang benar-benar otaknya cuma mikirin cinta. Baik. Ini bukan Jiang Qingli? Memangnya Bo Group sudah kehabisan orang? Sampai butuh burung kenari sepertimu untuk membicarakan proyek? Atau jangan-jangan kau akan menggunakan cara-cara khusus untuk mengamankan proyek ini? Lisa, kamu dengar tidak ada anjing menggonggong? Bising sekali. Kamu menghina siapa? Baik, kita bertaruh. Jika kamu tidak bisa mendapatkan proyek ini, pergilah dari sisi Pak Bo. Bagaimana? Tapi, aku juga ingin meninggalkan Pak Bo. Kosong Pak Bo tahu. Dia terlalu mencintaiku. Dia yang tidak bisa lepas dariku. Kamu tidak tahu malu. Kamu apa lagi? Jangan ganggu orang lain bekerja. Ayo kita pergi. Melihat rendah diriku, aku justru harus menangkan proyek ini. Sekretaris Jiang kamu belum pulang? Aku belum selesai. Kamu pulang duluan, Ai. Baiklah kalau begitu. Kalau sudah selesai, ingat pulang cepat ya. Baik. Tidak lapar, tidak lapar. Nanti makan setelah selesai. Semangat raih proyeknya. Capai puncak kesuksesan hidup. Permisi, apakah ini Nona Jiang Qingli? Iya, sayang. Pesanan makanan Anda sudah sampai. Sepertinya aku tidak pesan makanan. Untung kamu masih punya hati. Melayani setiap sia-sia. Qingli sudah sampai rumah. Nona Jiang masih lembur di kantor. Matikan listrik di lantai 2 suatu tempat dia kerja. Tuan Bo tidak ingin Nona Jiang lembur, karena dia merasa diacuhkan. Tapi dia malu untuk mengatakannya.
Bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini? Adakah yang bisa memberitahuku? Sialan. Gue lembur nih. Bisa-bisanya ketemu mati lampu, sial banget. Liftnya juga nggak bisa gerak. Udah nggak ada orang sama sekali. Ada orang? Kok gelap banget sih? Jangan takut. Ayo nyanyi lagu. Buat apa aja boleh santai aja. Tapi cari duit harus maksimal. Kalau mau hidup enak, punya duit itu baru bener. Aden hantu. Tolong. Ya ampun, gue kaget setengah mati. Sudahlah, ini aku. Oh, kamu kaget aku mati. Kenapa baru datang sekarang? Sudahlah, jangan nangis lagi. Jangan nangis. Kok kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu udah pulang kerja? Oh ya, aku lupa ambil barang. Kamu kenapa sih? Aku rasa aku ketemu hantu. Aku tadi di tangga. Aku nyanyi satu kalimat lirik, langsung ada yang nyambung. Aku nyanyi satu kalimat lirik, langsung ada yang nyambung. Siapa di sana? Pak Bo, Sekretaris Jiang. Kalau mau hidup enak. Duit adalah kunci utamanya. Lihat cerita. Kaget aku mati. Aku lagi patroli. Refleks aja langsung nyambung. Sudah, nggak apa-apa. Kamu pergi dulu. Baik. Kalau gitu aku antar kamu pulang. Masih belum pas. Efeknya kurang bagus. Gimana? Dibikin gini juga lumayan, tapi mungkin bukan yang terbaik. Kalau Pak Bo, pasti ada pandangan yang lebih baik. Pak Bo. Iya, betul. Pak Bo adalah investor terbaik. Bagaimana kalau kamu minta saran ke Pak Bo? Pak Bo, dengar-dengar proposal kurasi kamu di Kota Jaya itu juara. Aku ada beberapa pertanyaan kecil. Bisa bantu aku lihat? Boleh saja, tapi jasaku mahal. Gimana kamu mau ganti rugi? Kamu kan nggak kekurangan uang segitu. Nggak ada uang buat bayar. Kalau gitu bisa ganti cara lain. Aku bisa terima dengan setengah hati. Pria brengsek pikirannya cuma mau cari untung. Kurang. Bo Jinzu ini kayaknya orangnya keras kepala. Tapi setelah dia kasih masukan, pikiranku jadi jauh lebih terbuka. Segitu pengennya menang? Dapatkan proyeknya, raih puncak kesuksesan. Oke, dapatkan proyeknya.
Bo Jinju, kenapa kamu matiin alarmku? Rapat proyekku pagi ini bakal telat. Makan roti dulu baru pergi. Tunggu dulu. Sini. Ini batu keberuntunganku. Untukmu. Santai aja. Ayo pergi. Pak Bo, mau lihat ke sana? Nggak usah. Kalau aku yang datang, tekanannya malah makin besar. Katanya nggak usah datang, tapi akhirnya khawatir juga. Akhirnya ikut juga ke sini. Aku lihat kamu lama-lama dekat sama Jiang Qingli, jadi cerewet banget. Pak Bo, di sini. Sudah diatur, baris pertama. Proyek sekecil ini, kenapa kamu juga datang? Nggak ada pilihan. Si kecil itu terlalu manja. Kalau nggak datang, nanti malam pulang dia bakal ngambek. Sekarang kami persilakan perwakilan dari 2 perusahaan yang masuk final untuk mempresentasikan proyeknya. Pertama, silakan grup Lu. Manajer Lu Mingjue naik ke panggung. Kali ini, grup Lu kami mengusulkan tema untuk Hui Feng yang menggabungkan seni kontemporer dengan konsep pameran. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Jiang Qingli, lihat saja bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Terima kasih, Manajer Lu. Sekarang kami persilakan perwakilan dari grup BO. Ibu Jiang naik ke panggung. Apa peralatannya bermasalah? Aku lihat dulu. Tunggu dulu. Apa ini masalah peralatan? Staf tolong periksa, tapi butuh waktu sebentar. Nggak usah dulu. Bapak Poten. Lisa Lee. Kami yang kerja di kurasi tentu saja harus mempertimbangkan segala sesuatunya secara menyeluruh dan teliti. Untuk mengantisipasi kejadian-kejadian khusus, tentu saja juga harus menyiapkan strategi penanganannya dulu. Berkat Pak, selama 3 tahun jadi burung kenari dalam sangkar, perang dagang kelas rendah seperti ini sudah sering kulihat. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan kepada semuanya tema pameran dari grup Bo. Tema pameran kami adalah kebebasan. Kami meninggalkan konsep pengisian pameran yang lama. Tema kami dengan kebebasan, keleluasaan, dan ekspresi diri menyatu dalam setiap pameran kami, di setiap detailnya. Pak, Nona Jiang hari ini bersinar sekali. Jiang Qingli, berapa banyak lagi kejutan darimu yang belum ku ketahui? Demikian adalah proposal pameran dari grup Bo. Terima kasih semuanya. Baik, hasil perhitungan kami sudah keluar. Sekarang saya umumkan, perusahaan yang mendapatkan hak perencanaan proyek adalah grup Bo. Batu keberuntungan itu masih ada gunanya. Ini sama sekali bukan proposal yang kamu buat sendiri. Mustahil kamu bisa mengalahkanku sendiri. Apa ini proposal dari Direktur Bo? Aku mohon. Ini kan proyek grup Bo. Dengan bantuan Pak Bo, bukannya itu wajar. Nggak cuma ada bantuan Pak Bo, ada juga kami yang ikut proyek ini dan kerja keras rekan-rekan lainnya. Apa yang salah dari ini? Tujuan utamanya kan menangkan proyek. Nama Pak Bo kalau nggak dipakai sayang. Kamu cari-cari alasan.
Ambil contoh yang paling ekstrim, karya kamu sendiri, apa benar buatan kamu sendiri? Menurut pengamatanku, cuma dari gaya kurasi kamu saja, sudah kelihatan sentuhan Tuan Lu Xiao. Aku nggak salah kan? Qingli, yut mangcalonget meseku. Sampai gayaku pun kamu tahu. Kemarin dia berbaring di pelukanku saat berdiskusi. Sudah bilang, hari ini di grup lu pasti akan ada proposalmu. Ternyata benar. Kenali dirimu, kenali lawanmu, barulah bisa menang setiap pertempuran. Ada urusan lain. Aku pergi dulu. Cepat banget perginya. Aku masih mau berterima kasih padanya. Qingli. Selamat ya. Aku tahu kamu pasti bisa. Barusan melihatmu, langsung teringat. Waktu di sekolah dulu, dirimu yang sangat luar biasa itu. Qingli, ayo kita ke Prancis bersama. Apa? Aku tahu kamu suka sama aku. Kalau enggak, kamu enggak akan tahu gayaku. Aku tahu. Aku masih punya harapan. Aku sudah nggak suka lagi sama kamu. Kita berdua nggak mungkin. Kamu juga nggak penting bagiku. Aku nggak percaya. Kamu jelas-jelas nggak suka sama Bo Jinzu. Percaya atau enggak, terserah kamu. Sudah selesai. Ya. Ya. Baru-baru ini grup lu meluncurkan beberapa proyek baru. Menurutku kita bisa coba rebut. Selesai. Begitu Pak Bo marah, grup lu bakal hancur, ya. Saya yang urus. Oh ya. Cincin pesanan Bapak sudah sampai. Pak Bo, apakah Bapak akan melamar Nona Jiang? Melihat performanya belakangan ini lumayan. Untungnya Nona Jiang tidak membuat Bapak marah. Kalau tidak, pekerjaan saya jadi sulit. Pak Bo, hari ini kok mau mengizinkanmu keluar? Bercanda. Karyawan juga punya libur akhir pekan, tahu? Oh, gitu. Beberapa hari lagi Bo Jinzu akan ulang tahun. Bantu aku pikiran, hadiah apa yang bagus untuknya. Soalnya, aku baru saja dapat bonus dari proyek besar. Kasih dia barang koleks. Atau kancing baju. Dulu kan kamu selalu kasih dia kerajinan tangan murahan atau barang gratisan belanja. Dulu aku segitu pelitnya. Terus barang-barang rongsokan yang aku kasih, dia tidak marah. Kamu sudah berbeda. Kamu mulai peduli pada Bo Jinzu. Berbeda. Kamu mulai pelan-pelan peduli perasaannya. Kamu mulai simpati padanya. Bahkan kasihan padanya. Kamu pelan-pelan jatuh cinta padanya. Jangan dipikirkan. Ayo pergi. Mobil baru yang kubeli, aku antar kamu pulang. Nggak usah deh, kamu juga tahu kan? Rumahku cuma aku sendiri. Aku masih harus sembahyangan untuk ibuku. Soal kemampuan mengemudimu, lupakan saja. Nggak punya hati. Pak Bo, mau disajikan dulu? Jangan dulu. Tunggu sebentar lagi. Hebat ya? Berkencan sama aku, kamu masih terlambat lama sekali. Si penipu kecil di mana ya? Di rumah sakit. Halo. Kakak Lu, jangan tidur dulu. Ini rumah sakit. Dokter dan perawat ada di sini. Kamu akan baik-baik saja. Qingli, terima kasih. Tidak meninggalkan aku. Aku pasti tidak akan tinggal diam melihat kamu dalam bahaya. Qingli, bisakah kamu memelukku? Kamu beruntung dan diberkati. Akan baik-baik saja.
hidup kembali. Kamu tetap meninggalkan aku, memilih dia. Sayang, Changli, kamu baik-baik aja ya? Qingli, kamu tidak mau aku lagi. Bagaimana kondisi Lu Xiao? Aku benar-benar tidak sengaja menabraknya. Jangan-jangan dia kenapa-kenapa. Tenang saja, ini cuma kecelakaan biasa, kamu sudah langsung Membawanya ke sini. tinggal ikuti pengobatannya saja. Lagi pula, Lu Xiao juga bukan orang yang... suka mendendam. Untung ada kamu, Lily. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Oh iya, bukannya kamu bilang mau makan bersama Tuan Bo? Masih sempat pergi tidak? Sial, aku pergi dulu. Tuan Bo mana? Tuan Bo sudah pergi. Sudah pergi? Ya, lihat sembilan. Angkat telepon, cepat angkat telepon. Halo, Joko Lim. Apa Tuan Bo bilang mau kemana? Ke rumah atau ke kantor? Tidak. Mau kemana lagi dia? Sayang. Bo Jinju, kamu kemana? Aku cari kamu di mana-mana tidak ketemu. Ku telepon pun kamu tidak angkat. Maaf ya. Hari ini aku ada urusan yang tertunda, makanya jadi terlambat. Bukannya kamu selalu ingin meninggalkanku? Seharusnya kamu menjauh dariku, kan? Sama seperti kehidupan sebelumnya, hanya mencari Lu Xiao. Kamu sudah tidak cinta aku lagi. Bukannya kamu cuma mau uang? Berapa yang kamu mau? Aku transfer. Bukan. Bukan begitu, Bo Jinzu, aku tidak mau uang. Tidak mau uang? Kamu masih membohongiku. Aku tidak membohongimu. Hari ini aku benar-benar tidak sengaja terlambat. Aku janji tidak akan terlambat lagi. Boleh tidak? Pergilah. Bukannya kamu selalu ingin meninggalkanku? Aku bebaskan kamu pergi. Aku nggak mau pergi. Pergi sana. Mau cari Lu Xiao juga boleh. Mau ke Prancis juga terserah. Aku nggak peduli lagi sama kamu. Bo Jinju, maaf. Jangan slip ya. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Gimana caranya aku nggak sedih? Aku sangat pengen nahan kamu. Tapi kamu malah setiap saat pengen ninggalin aku. Bo Jinju, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin. Bo Jinju, kamu. Sekarang mau dengerin aku. Bo Jinju. Belum jam 12. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga setiap ulang tahunmu ke depannya, aku selalu bisa menemanimu. Pembohong. Aku memang pernah membohongimu. Aku juga bohong sama diriku sendiri. Aku membohongi diriku sendiri.
Kalau aku nggak suka kamu, aku bisa pergi kapan aja. Tapi akhirnya aku sadar, aku cuma lagi takut. Aku takut kamu bakal suruh aku pergi kapan aja. Sudah 3 tahun. Sebanyak apapun aku bohong sama diriku, nggak bisa nutupin perasaan hatiku. Terus apa kamu juga bohong ke banyak orang lain? Nggak. Aku cuma bohong ke kamu. Kalau Luciao? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Nggak ada hubungan? Memang nggak ada hubungan. Aku nggak suka gaya dia, ini apa nggak suka dia. Tapi aku jelas-jelas lihat kamu peluk dia. Itu karena hari ini sahabatku nggak sengaja nabrak dia pakai mobil. Aku kan takut dia bakal marahin sahabatku. Kalau kamu nggak suka, aku nggak bakal pedulin dia lagi, oke? Kakak lagi cemburu ya? Pulang. Apa ini? Kalau hubungannya diakhiri, pihak A dengan sukarela akan membayar kepada pihak B1. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menghadapi orang sepertimu, wanita yang serakah dan tidak bisa dipercaya, ini cara terbaik. Bojinju kau. Kamu menipu wanita, tidak sah, aku tidak mengakui. Jangan berisik. Hadiah ulang tahunku belum kubuka. Bukan begitu? Capek nggak? Menurutmu pinggangku hampir patah. Kenapa kamu belum pergi kerja? Aku menunda rapat. Menemanimu 2 hari lagi, baik nggak? Ibu, kenapa kamu datang? Aku tidak boleh datang. Tante. Sayang, Ayah Xiaojin membeli kapal pesiar. Aku akan ajak kamu ke Antartika untuk memberi makan penguin. Ke Antartika? Dia tidak punya waktu. Bojinsu, kamu terlalu otoriter. King Li itu adalah orang bebas. Kamu tidak bisa mengurungnya di sampingmu. Coba tanya dia dulu. Dia ingin melanjutkan studi ke Prancis atau mau melihat penguin di Antartika? Ke Prancis. Aku sudah mendaftarkanmu. Aku tunda beberapa hari untukmu. 3 hari lagi kelasnya dimulai. Kamu mau pergi? Kamu tidak keberatan aku ke Prancis? Perjanjian sudah ditandatangani, kamu juga tidak bisa kabur. Lakukan apa yang kamu suka. Aku kan bukan orang yang otoriter, benar kan? Kamu memang orang yang otoriter. Tapi, sayang, kalau kamu ingin melakukan sesuatu, aku juga akan mendukungmu. Setelah selesai studiku, kita pergi ke Antartika. Mengerikan ya kalau sudah terbiasa. Baru pergi beberapa hari. Sudah sepi seperti ini. Pesankan aku tiket pesawat tercepat ke Prancis. Tapi besok pagi ada rapat penting. Batalkan.
Cara ngajar Profesor Logatnya terlalu kental. Aku sama sekali nggak paham. Iya, bener banget. Wah, Perutku yang terbiasa makanan Tiongkok udah mau nggak tahan nih. Aku kangen rumah. Pacarku datang bentar lagi. Gimana kalau aku duluan? Tolong bawa papan lukisku pulang. wah, cantik banget ceweknya. Nggak tahu dia punya pacar nggak ya? Mau kenalan ya? Cewek ini kelihatannya galak. Bisa-bisa aku ditampar, aku nggak berani. Aku berani. Cantik, sendirian. Kalau ada waktu kita minum-minum di atas. Boleh. Nek. Lagian malam masih panjang. Kakak juga lagi sepi. Wah, Sering didekati orang. Tentu, Say. Kalau tidak ada yang mendekat, berarti daya tarikku kurang dong. Mainnya berani banget. Pacarmu tahu nggak? Pacarku nggak becus. Yang penting nggak ada yang tahu. Kamu becus nggak ya? Kamu bilang suamimu nggak becus. Kita kan sudah keluar main. Jangan bahas suamiku deh. Sudah bangun, pas banget. Sudah kubuatkan sarapan. Kalau gitu, kamu keluar dulu sebentar. Aku ganti baju dulu. Mana ada yang belum pernah lihat? Malu-malu apa sih? Bo Jinzu, kamu brengsek. Aku mohon sama kamu. Baiklah, baiklah. Kalau gitu kamu ganti dulu. Kenapa kamu terus-terusan lihat aku? Kamu selalu lihat aku seperti ini, jadi nggak enak makan. Atau kamu saja yang makan. Kalau gitu kamu coba makan. Aku nggak lihat. Sudah habis. Sudah habis. Kamu nggak nemu benda asing apa-apa. Nggak ada kok. Ini kan buat aku ya. Iya. Ada apa di kuenya? Ada sesuatu. Cincin. Aku mau kasih kejutan buat kamu. Kamu malah kasih kaget buat aku. Siapa suruh kamu nggak serius? Sembarangan aja naruh cincin di kue kecil. Kalau gitu kasih ke aku. Nggak boleh. Barang yang udah sampai di tanganku masih mau kamu minta balik. Qingli, sebenarnya 3 tahun lalu aku mimpi terlahir kembali. Kamu bawa uang putus yang aku kasih, langsung ke Prancis cari Lu Xiao. Waktu itu aku belum kenal kamu. Aku pikir itu aneh banget, sampai hari itu kamu lari keluar dari klub dan pegang aku, memanggil namaku dengan gemetar. Perlahan, selangkah demi selangkah membuktikan adegan dalam mimpiku. Baru aku percaya, benar-benar ada kehidupan sebelumnya dan sekarang. Ajin. Meski hidup kembali, aku tetap rela dibohongi kamu, juga akan tanpa sadar jatuh cinta padamu. Jadi, dari awal kamu sudah tahu semuanya? Iya, tahu semuanya. Kalau gitu kenapa masih mau temani aku main? Asalkan yang kamu bohongi selalu aku akan selalu memaafkanmu. Sudahlah, jangan nangis. Air mata Nyonya Bo itu lebih berharga dari mutiara.
Bagus nggak? Bagus. Aduh, sayangku. Ini bidadari turun dari kayangan ya? Aduh, cantik banget. Aduh, iya. Kamu mau menikah? Aku nggak tega melepasmu. Gimana ini? Aduh, Bu. Dia kan menikah ke keluarga kita, keluarga Bo, bukan ke keluarga orang lain. Ada masalah apa? Iya juga ya. Kamu kan menikah ke keluarga kita. Aduh, sayang. Kalau kamu sudah menikah nanti, kamu datang saja ke rumah tua. Tinggal sama ibu. Nggak boleh. Setelah menikah, aku dan istriku nggak akan pergi kemana-mana. Dengar ya, kalau kamu berani bikin kesal sayangku, aku usir kamu dari keluarga Bo. Aku nggak akan biarkan kamu ketemu sayangku lagi. Mana berani aku? Istriku di mataku adalah yang paling utama. Bahkan kalau istriku yang salah, itu juga salahku. Aku yang nggak becus. Nah, gitu dong. Tante, kakak. Wah, Ini kan pengiring pengantin pria. Fandi Wijaya datang. ini kakak ipar ya, cantiknya kayak bidadari. Pelit banget sih, tante. Tante juga nggak ngatur-ngatur kakak. Aduh, kakak iparmu memang nggak boleh terlalu dekat sama kamu. Siapa suruh reputasimu jelek? Tiap bulan ganti pacar. Kalau bukan karena kakakmu mengirimu ke luar negeri 3 tahun lalu, reputasimu bakal lebih buruk lagi. Ganti pacar tiap bulan. Iya, betul. Lihat nih, nggak bener kan? Jangan ngejek aku dong. Memang aku suka main-main, tapi aku kasih uang pisah ke tiap mantan. Mantan-mantanku malah pujiin aku. Kamu malah bangga ya? Aku salah, aku ngaku salah, cukup kan? Aku udah berubah kok. Dasar anak nakal, masih berani nggak? Aku udah berubah. Masih berani nggak? Jadi yang tiap bulan ganti pacar dan kasih uang pisah selangit itu Fandi Wijaya. Bukan kamu. Selama ini aku salah sangka. Sayangku, kok terkejut banget sih? Kamu bilang aku ini rubah licik. Kamu sendiri yang rubah tua itu. Kalau aku bukan rubah tua, gimana bisa nangkep kelinci putih seperti kamu? Malam ini kamu tidur di ruang baca. Baik. Jodoh itu memang sudah ditakdirkan, tapi ada juga yang butuh sedikit siasat. Kamu memang ditakdirkan jadi istriku. Lily. Maaf. Aku telat. Macet banget dari rumah sakit. Kamu ke rumah sakit lagi ya? Jagain Lucia. Iya, soalnya kan aku yang nabrak dia. Aku harus tanggung jawab dong. Oh, aku temani dia rehab tadi. Terus aku tunjukin surat nikah kamu sama Fandi. Dia malah kelihatannya parah. Batuk-batuk sampai mukanya pucat. Aku lihat dulu. Baju ini bagus. Bagus. Aku lihat lagi. Lihat yang ini. Kenapa? Tiba-tiba agak mual, pengen muntah. Apa? Pengen muntah. Hamil. Fandi Wijaya, bawa ke rumah sakit. Aku ganti baju dulu. Aku temani kamu. Gimana dokter bilang apa? Dokter bilang aku hamil. Hamil? Itu pun 2. 2? Iya, kabar yang selama ini diceritakan. Kembar? Sayang. Kamu hebat banget. Gimana? Kamu sebentar lagi punya status baru. Ayah si bayi. Kamu juga. Ibu si bayi. Tiba-tiba brain mengejar Mason.